Selamat datang di Bijak News, Selasa 4 Maret 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, beberapa minggu terakhir Indonesia digemparkan oleh berbagai kasus korupsi, salah satunya skandal impor minyak yang melibatkan PT Pertamina Patraniaga. Mantan penyidik KPK Aulia Postiera dalam sebuah podcast pada Minggu 2 Maret mengungkapkan bahwa praktik mafia migas terjadi dalam proses impor minyak. Aulia menjelaskan dari data pada tahun 2024 di mana setiap hari Indonesia melakukan impor BBM. Kebutuhan bahan bakar kita 1,4 juta barel per hari, sebanyak 600.000 barel dihasilkan dari dalam negeri dan 800.000 barel dari impor, ungkapnya. Ia menyoroti adanya celah korupsi dalam proses impor antara peran trader dan broker yang bermain dalam kontrak jangka panjang serta pembelian di pasar spot. Korupsi importasi, jangankan minyak, ngomong pangan saja cuannya besar, apalagi ini, tambahnya. Menurutnya, nilai transaksi impor minyak yang mencapai 100 hingga 120 juta US dollar per hari membuka peluang besar bagi praktik korupsi. Aulia juga menyoroti perbedaan pendekatan antara Kejaksaan dan KPK dalam menangani kasus ini. KPK belum bisa masuk ke sini ya, kita akui, katanya. Kejaksaan mampu langsung menyidik dan melakukan tindakan hukum tanpa harus menemukan dua bukti permulaan seperti yang dipersyaratkan KPK. Dari sisi prosedur memang di KPK lebih ketat untuk naik ke penyidikan, tapi bukan berarti tidak mampu, tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa pada 2015 tim anti mafia migas KPK sempat dibentuk di bawah Menteri ESDM Sudirman Said, namun tidak berlanjut. Makanya KPK harus lebih aktif karena kasus ini besar sekali, pungkasnya. Selanjutnya, Gubernur DKI Pramono Anung usul siswa Jakarta tak perlu studi tour keluar kota. Ia ingin mereka lebih mencintai kotanya lewat kegiatan seperti menanam mangrove. Dinas Pendidikan serta Dinas Pertamanan diminta mengorganisir Senin 3 Maret. Seputar teknologi, Kementan dan Kemenaker berkolaborasi menyiapkan mekanik untuk mendukung pertanian modern dan swasembada pangan. Hingga 500 instruktur mekanik akan ditempatkan di 5 provinsi prioritas agar petani milenial dapat mengoperasikan alat pertanian Senin 3 Maret. Berikutnya, Hotman Paris meritik Ahok soal kasus korupsi Pertamina, menegaskan ia bisa terseret karena menjabat komisaris utama saat korupsi terjadi. Ia mengutip pasal 181 dan 2 UU PT yang menyebut Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian. Informasi luar negeri, FSB Rusia melumpuhkan teroris yang berencana meledakkan bom di institusi Yahudi dan stasiun metro Moskow. Pelaku warga Rusia asal Asia Tengah. Ia berencana melarikan diri ke Afghanistan usai aksinya Senin 3 Maret. Bijak News mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.